Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Alamsyah dengan NIM 1902766. Saya berasal dari Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran sosiodrama. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube ini, serta jangan lupa like, comment, and share video ini agar dapat bermanfaat bagi semuanya. Sosiodrama adalah sebuah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia, seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial, serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa metode pembelajaran sosiodrama adalah model pembelajaran bermain peran yang mendramatisasi kehidupan nyata atau konflik yang belum terselesaikan dan sistem sosial yang membentuk kita secara individu dan kolektif. Pelaksanaan sosiodrama dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Mempersiapkan masalah situasi hubungan sosial yang akan diperagakan atau pemilihan tema cerita. Pada tahap persiapan ini, guru juga menjelaskan mengenai peranan-peranan yang dimainkan, bagaimana pelaksanaan sosiodrama, dan tata cara pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran sertanya. Dalam sebuah kelas, tentunya terdapat jumlah anak yang tidak semuanya bisa melaksanakan sosiodrama. Jadi, selain menjelaskan tata cara pelaksanaan sosiodrama, guru juga harus menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa yang menjadi penonton. Kedua, penentuan pelaku atau pemeran. Setelah menentukan tema, pelaksanaan sosiodrama selanjutnya guru mendorong peserta didik untuk melaksanakan bermain peran. Kemudian, guru menentukan siapa saja yang menjadi pemain dalam sosiodrama dan menjadi penonton. Guru juga bertugas menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pemain secara sungguh-sungguh. Bagaimana pentingnya menjadi pemeran terhadap tema belajar kelas mereka kali ini. 3. Tahap permainan sosiodrama, kemudian siswa dipersilakan untuk mendramatisasikan masalah-masalah yang telah ditentukan sebelumnya selama kurang 4-5 menit berdasarkan pendapat dan inisiatif mereka sendiri. Abu Ahmadi menambahkan, dalam melaksanakan sosiodrama, siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan, menggambarkan, mengungkapkan suatu sikap yang dipikirkan, seandainya ia menjadi tokoh yang diperankannya secara spontan. 4. Diskusi permainan, dramatisasi dihentikan, kemudian para pemain dipersilahkan duduk. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi di bawah pimpinan guru yang diikuti oleh semua peserta didik. Diskusi berkisar pada tingkah laku para pemeran dalam hubungannya dengan tema cerita. Diskusi tersebut berupa tanggapan, pendapat, dan beberapa kesimpulan. Ulangan permainan-permainan drama yang telah diperankan oleh beberapa anak sebelumnya, kemudian diperankan kembali oleh beberapa siswa yang menjadi penonton, setelah didapat kesimpulan dari diskusi yang dipimpin oleh guru sebelumnya. Kelebihan pertama, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berperan aktif dalam mendramatisasikan sesuatu masalah sosial yang sekaligus melatih keberanian serta kemampuannya melakukan suatu adegan di muka orang. Kedua, suasana kelas sangat hidup karena perhatian para murid semakin tertarik melihat adegan seperti keadaan yang sesungguhnya. Ketiga, para murid dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah memahami, membanding-bandingkan, menganalisa, serta mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan sendiri. Keempat, anak-anak menjadi terlatih berpikir kritis dan sistematis. Kekurangan yang pertama, sebagian besar
anak yang tidak ikut bermain drama, mereka menjadi kurang kreatif. Kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas. Jika tempat bermain sangat sempit, akan menjadi kurang kreatif. Keempat, seringnya kelas terganggu karena para pemain dan para penonton kadang bertepuk tangan. Pada pembelajaran sosiodrama, guru lebih bersifat sebagai fasilitator. Fasilitator merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran dengan model sosiodrama. Guru dalam pembelajaran ini bisa bertindak sebagai aktor, sutradara, ataupun penonton. Peranan fasilitator dalam pembelajaran ini menyampaikan sebuah prolog, memperkenalkan topik yang disesuaikan dengan audiens yang spesifik. Kemudian memperkenalkan para aktor dan memberikan gambaran dari TKP. Selama aksi dan antar tindakan, fasilitator memandu peserta dan juga mengarahkan dan mengendalikan aktor untuk memastikan semua tema dibahas. Berikut, kami berikan contoh bagaimana implementasi model pembelajaran sosiodrama. Tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Saya Hana Lima sebagai narator. Saya Fabian Alamsyah sebagai Pangeran Diponegoro. Saya Hasna Naila sebagai Kiai Maja. Saya Noviana Indrianti sebagai Juang. Saya Reza Mutia sebagai Belanda. Saya Yati Farhan sebagai hari 3. Saya Bisa Diva sebagai Danu Hijau. Saya Putri Wisman Anda sebagai Makubumi. Saya Disa Rizadi sebagai prajurit Belanda. Ya. Selamat Diponegoro adalah pahlawan Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia lahir pada tahun 1758 dari pasangan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mahakawasa, seorang sendiri. Selama masa mudanya, ia mendalami agama Islam. Dari situlah ia memilih untuk lebih dekat dengan rakyatnya dibandingkan dengan kemewahan saat itu. Anda tidak kemana lah? Iya, ada. Kenapa? Kamu tahu bahwa kerajaan ini ditutup selama ini tidak? Aku ingin oleh anak saya ini pada Wah, itu sangat. Saya tidak bisa menerima itu karena saya tahu saya lah anak seorang senior. Jadi yang atas untuk saya. Saya lebih baik untuk berdakwah kepada rakyat dan lebih dekat kepada rakyat. baiklah jika itu yang mau. Terima kasih, Han. Setelah lama berdakwah di desa, ia dipanggil kembali untuk menjadi salah satu anggota perwakilan Hamengkubuwono II yang saat itu baru berumur 3 tahun. Sedangkan Roda pemerintahan dipegang oleh Pati dan Luege bersama Presiden Belanda. Belanda semakin menjadi-jadi. Mereka menguasai patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Diponegoro berasa jauh. Pangeran, saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Belanda. Apa kau sudah gila? Kau bekerja sama dengan Belanda? Kita semua? Kau mau? Rakyat-rakyat kita kan tambah juga lagi. Tambah tidak baik. Bagaimanapun juga, bekerja sama dengan Belanda lebih baik daripada mereka menyerang kita dan rakyat kita semakin sengsara. Tidak. Lebih baik kita melawan Belanda daripada kita bekerja sama dengannya. Hei kamu pribumi, pergi kamu dari tanah ini. Tanah ini milik kami. Pergi! Atas dasar apa kalian diusir? Ini tanah kami. Wilayah ini sudah kami kuasai. Diusir dulu. Kita sudah diusir Belanda. Kita tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kita harus mengadakan perang. Apa kali itu? Baiklah, tapi menurutku tempat ini sudah tidak lagi dibilang aman. Apakah menurutmu ada tempat lain dengan markas? Ada dua sarong yang bisa kita jadikan markas. Lagi pula Kiai Majen dan Pangeran Diponegoro IV akan membantu kita. Baiklah kalau begitu, mari kita mempersiapkan penyerangan.
Mengikuti pedagogal semakin banyak. Ia mulai terkenal di kalangan Belanda. Oh, Mister. Pasukan Diponegoro menyerang kita. Wih, Diponegoro, buat apa sih bumi itu menyerang kita? Kita tak terkalahkan. Kita diserang. Pasukan kita habis. Kas juga merugi. Apa yang kita lakukan? Oh, nggak boleh. Tidak mungkin. Suruh orang untuk menangkap dia. Akan saya berikan 50.000 gulden untuk siapapun yang bisa menangkap. Siap, Mister. Akhirnya, Diponegoro tertangkap pada tahun 1890. Setelah ia dibebaskan kembali, ia merencanakan aktif di hutan setelah mengetahui kelemahan Belanda. Ini dia Diponegoro yang sudah kami nanti-nanti. Lalu apa rencana untuk melakukan mereka? Ya, setelah saya mengetahui kelemahan Belanda itu, sekarang saya tahu kalau misalnya kita bisa menang dalam perang. Kita bisa menang pada musim hujan ini dengan menggunakan hutan sebagai teritori militer kita. Ide yang bagus. Ayo kita lakukan. Dan selain itu, kita harus menggunakan taktik gerilya. Kita berpindah-pindah sehingga pasukan Belanda akan bingung ketika menyerang kita. Dan kita akan mendapatkan keuntungan karena kita telah mengetahui tempat-tempat di mana kita bisa bersembunyi. Baiklah kalau gitu. Setelah perang yang panjang, Belanda menemukan taktik, yaitu dengan berunding. Jadi begini, saya yang mengajukan tawaran. Bagaimana kalau kita tidak karena tanah yang basah dan di hutan sangat tidak baik untuk medan. Tidak bisa. Tidak senjata. Apa itu? Aku tidak melakukannya. Bagaimana kamu ini? Sudah diberi kemudahan, masih saja tidak mau. Dasar. Walaupun banyak kekurangan yang dapat dilakukan, tapi selama perjuangan Diponegoro dan pengikutnya bolak-balik dihasilkan oleh Belanda. Dan terakhir, Diponegoro dihasilkan di Makassar dan Roma di sana. Cukup sekian penjelasan singkat tentang model pembelajaran sosiodrama dari saya. Saya William Alamsyah dari Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.